Shalom. Ibadah kita Minggu 31 Mei 2020. Kita akan memulai saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan nyanyikan nyanyian persiapan kita, diundang untuk bangkit berdiri dari PKJ 1 ayat 1 sampai 2, abadi tak nampak. Jemaat yang terkasih, kebaktian pada hari ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari dalam nama Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata pembuka kita, pada hari ini kita akan menghayati turunnya Roh Kudus dengan sebuah tema menerima aliran hidup dari Roh. Ayat pembuka kita diambil dari Yohanes 14 ayat 26 yang berbunyi demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 98 ayat 1 sampai 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kini saatnya kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Jemaat terlebih dahulu berdoa, baru kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali dalam menjalani hidup ini kami lupa untuk mengandalkan Engkau. Seringkali kami terhimpit oleh kekhawatiran kami dan ketakutan kami dan mengambil langkah sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah dosa kami supaya kami kembali layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat dikasih Tuhan, kita akan menyambut lagu penyesalan kita dari PKJ 37 ayat 1 sampai 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 130 ayat 3 sampai 4 demikian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan menyambut dengan nyanyian kita dari PKJ 242 ayat 1 sampai 2. Thank you.
Mari jemaat yang terkasih, kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita berdoa, menyiapkan hati dan pikiran kita. Ya Allah, seperti siang dan seperti terang, itulah caramu mengasihi kami. Dan pada hari ini, ketika kami memperingati turunnya Roh Kudus, kami pun menghayati bahwa ini adalah cara Tuhan mengasihi kami. Maka dari itu ya Tuhan, kiranya Tuhan mau membuka hati dan pikiran kami dalam pemberitaan firman ini, supaya apa yang kami dengarkan dapat betul-betul kami resapi dan dapat kami hayati di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama memperhatikan pembacaan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari dua bacaan. Bacaan yang pertama adalah dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Dari pasal kedua ayat yang pertama sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga karena hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita akan melanjutkan pembacaan kedua. Menurut Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepada aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya
akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga kabarnya baik yang ada di sini ikut rekaman dan juga yang di rumah masing-masing yang saat ini menyaksikan ibadah online. Semoga semuanya sehat-sehat. Dan pada hari ini, seperti yang tadi kita sudah ketahui bersama, kita akan memperingati turunnya Roh Kudus, Hari Pentakosta. Dan pada hari ini kita memiliki tema menerima aliran hidup dari Roh. Bapak Ibu Saudara dan terkasih, kalau kita dulu masih hafal cerita sekolah minggu, kita pernah mendengar cerita Menara Babel. Pasti pernah ya? Pasti pernah dengar. Karena waktu itu ceritanya cukup menarik begitu ya. Tuhan melihat seluruh umat manusia itu bahasanya sama. Logatnya pun cuma satu. Kalau kita akan lihat Bapak Ibu Saudara di Cibadak saja, orang Sunda, iya betul orang Sunda. Bisa ngomong Sunda? Bisa. Tapi coba kalau di Cibadak Kota kita bandingkan logatnya dengan di pelabuhan. Udah beda. Kita bandingkan lagi mungkin ke arah Sukabumi Kota. Beda lagi. Ke Jampang. Sama juga beda. Jadi kalaupun ada satu bahasa, tetapi logatnya bisa berbeda. Tetapi waktu itu cuma satu bahasa, cuma satu logat. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita masih ingat bahwa mereka ingin membuat sebuah menara yang tingginya mencapai langit. Tetapi Tuhan berkata bahwa, wah kacau kalau begini begitu ya. Kalau kita biarkan seperti ini terus, mereka mau buat apa saja berhasil kok. Maka kemudian Tuhan mengacau balaukan bahasa. Bahasanya jadi macam-macam. Ya. Yang bilang PKJ, kita bilang PKJ, orang lain mungkin bilangnya yang lain, gitu ya. Udah nggak ngerti semua. Mau bilang Palu, ya, mau butuh palu, tapi kemudian orang ambil yang lain, gergaji misalnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita justru memperingati peristiwa yang berkebalikan. Kalau waktu di Menara Babel, logatnya sama, bahasanya sama, jadi bermacam-macam. Orang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang yang lain. Justru di Kisah Para Rasul kita tahu bahwa para murid-murid Yesus ketika hari Pentakosta dipenuhi oleh Roh Kudus, justru mereka bisa berkata-kata dengan bahasa masing-masing orang yang tinggal di situ. Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, hari Pentakosta sebetulnya tidak serta-merta memperingati turunnya Roh Kudus. Kalau waktu itu di zaman Kisah Para Rasul, orang-orang Yahudi berkumpul di sana untuk menikmati hari raya panen. Kalau di Indonesia tuh ada seperti maulitan, begitu ya, gerebek bikin tumpeng isinya hasil bumi, dan kemudian diberkati untuk sekaligus bersyukur sudah ada panen yang hari ini tahun ini disediakan oleh Yang Maha Kuasa. Kira-kira seperti itulah hari Pentakosta di waktu itu. Tetapi kemudian pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa Roh Kudusnya turun pas hari itu? Inilah yang kemudian akhirnya mengubah pengertian kita semua hari ini tentang hari Pentakosta. Roh Kudus turun pada waktu itu, mungkin kita nggak bisa tanya ya, Roh Kudus itu kenapa? Cuma kita bisa menghayati melalui kisahnya. Mari kita perhatikan orang-orang yang tadi hadir di sana Bapak Ibu Saudara. Itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah tinggalnya di luar kota, anak-anak rantau, begitu kira-kira. Mereka merantau kemana saja? Ke Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, wah terus kalau diterusin mah banyak begitu. Jadi ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah mencar kemana-mana, mereka mudik ke Yerusalem merayakan hari raya Pentakosta. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara terbukti bahwa kuasa Roh Kudus
Bukan hanya untuk orang Yahudi yang bahasanya cuma bahasa Yahudi. Di situ ada Yahudi, tetapi dia bahasanya bahasa Arab. Ada bahasanya bahasa Kapadokia, bahasa Mesir. Semuanya sudah beda-beda. Tetapi ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus, semua orang dari berbagai tempat dengan bahasa masing-masing bisa mendengarkan sesuai dengan bahasa asal mereka. Inilah yang menjadi mujizat dalam hari Pentakosta. Yang tadinya dicerai-beraikan Tuhan waktu Menara Babel, sekarang disatukan Tuhan. Bahwa umat manusia kembali lagi dipersatukan di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita punya tema tadi yang menerima aliran hidup dari Roh. Mari kita berganti ke pembacaan kedua kita, yang tadi kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara oleh Tuhan Yesus, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bisa kita hayati seperti air. Sifatnya Roh Kudus itu ternyata mirip seperti air. Loh kok bisa? Tadi kan tandanya api Pak, kok jadi air sekarang? Ya, kita jelaskan. Nah pada hari ini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mirip-mirip sifatnya seperti air, yakni meresap. Kalau air kan kita tahu Bapak Ibu Saudara ya, sifatnya itu selain mengalir dari atas ke bawah, tapi dia juga meresap. Kalau ke tanah ya berarti dia nanti akan meresap ke tanah. Kalau kena kain-kainnya jadi basah, itulah bukti bahwa Roh Kudus seperti air meresap masuk. Itulah yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas manusia. Lalu kemudian permasalahannya di mana Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat kalau soal air begitu ya, di masa-masa pancaroba seperti ini, curah hujan itu lebih banyak, lebih deras hujannya, lebih sering hujan. Maka biasanya kalau kita lihat berita di TV, apa sih Bapak Ibu Saudara? Biasanya ada yang banjir ya, kelebihan air malah justru. Kemarin waktu kemarau kering sampai nggak bisa nanam apa-apa, tapi sekarang tetap nggak bisa nanam apa-apa karena banjir. Tetapi apa yang kita bisa lihat dari situasi zaman sekarang misalnya? Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, tanah-tanah sekarang itu kebanyakan ditutup semen, ditutup aspal, sawah jadi perumahan, sawah jadi apa? Ruko. Jadi sekarang pas airnya turun, airnya juga bingung ya Bapak Ibu Saudara ya, mau kemana? Sudah tertutup semua. Padahal Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat di beberapa bahkan sekarang perumahan yang baru, penduduk-penduduknya masih protes. Ini kok perumahan di sini airnya jelek sih, airnya pada keruh, kurang lagi airnya. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah ironis bahwa tanahnya tidak bisa meresap air, tetapi orang-orang yang tinggal di dalamnya, di atas permukaan tanah itu pengen air, ada kehausan. Nah inilah problem iman juga yang hari ini masih terjadi Bapak Ibu Saudara. Orang-orang banyak yang protes, kenapa sih Tuhan hidup saya ini kering? Saya udah belajar firman Tuhan, tetapi kenapa kok sifat saya tidak bisa berubah? Kenapa sih kok susah sekali ya Tuhan untuk membiasakan satu aja kebiasaan yang baik? Problem-problem yang mirip seperti tadi. Tanah ibaratnya haus, pengen ada air, tetapi tidak bisa mendapatkan air. Lalu problemnya apa Bapak Ibu Saudara? Seperti tadi, kalau sebuah tanah tadinya fungsinya untuk menyerap air, tetapi sekarang disuruh untuk menahan bangunan, kira-kira airnya bisa meresap atau tidak? Pastinya tidak. Begitu pula dengan hati setiap manusia. Ketika fungsinya harusnya tadi untuk menerima Roh Kudus, harusnya Roh Kudus bisa masuk, bisa meresap, tapi sudah ditutupi oleh agenda yang lain. Kita mungkin bisa beragenda apapun yang kita anggap penting, yang kita anggap baik, dan itulah yang kemudian menghalangi Roh Kudus untuk masuk.
Tetapi karena seringkali kita semua manusia tidak bisa menyadari hal itu, kita hanya bisa protes kepada Tuhan. Tuhan mana? Katanya hadir. Tuhan mana kok nggak bisa damai sejahtera hati saya? Katanya Tuhan mau turun. Tetapi bukankah bisa jadi yang menutup Tuhan dari hati kita adalah diri kita sendiri? Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, seperti air, kalau air itu mau masuk, tanahnya harus siap. Harus tanpa halangan. Kalau perlu di situ disiapkan tumbuhan supaya akarnya nanti bisa mengikat air yang tadi turun. Jadi tanahnya juga tidak longsor. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya kemudian hari ini, ketika Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas manusia, apakah hati kita siap menerimanya? Jikalau tidak, maka Roh Kudus itu layaknya air, bukannya menghidupkan, tetapi justru membinasakan. Yang tadinya harusnya membuat hati kita menjadi basah, menjadi segar, tetapi kemudian hanya terhalang, dan kita tidak akan merasa puas, tidak akan merasa disegarkan olehnya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah hari ini kita siapkan hati kita masing-masing menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Mari kita singkirkan dahulu itu yang seperti semen, yang seperti aspal, yang seperti bangunan-bangunan yang menghalangi Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus bisa tinggal aman tentram di dalam hati kita, dan Roh Kudus akan memberikan hati kita pertumbuhan. Seperti tanah yang subur Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di Cibadak ini masih banyak sawah, puji Tuhan. Dan kalau kita lihat sawah yang baik atau ladang yang baik, mau ditanami apapun pasti tumbuh. Mau ditanami jagung ya tumbuh, ditanami bonteng juga tumbuh, ditanami cengkeh juga tumbuh. Kenapa? Karena air yang ada dalam tanah itu sudah pas. Tanah menjadi subur dan sudah siap untuk dijadikan tempat untuk bertumbuh. Maka ketika hati kita pun siap, Roh Kudus sudah bisa tinggal dalam hati kita. Apapun Bapak Ibu Saudara yang ingin lakukan, hal-hal baik, membangun kebiasaan baik bisa tumbuh. Membuang sifat-sifat jahat bisa tumbuh. Menolong orang, terbiasa untuk bisa berbelas kasih, itu pun juga bisa tumbuh dalam hati kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ingatlah betapa pentingnya Roh Kudus di dalam hati kita dan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa menerima Roh Kudus di dalam hati kita, di saat itulah ada aliran hidup dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Marilah kita menaikkan dua-dua syafaat kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah berkenan menurunkan Roh Kudus ke dalam hati setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau tetap ajak kami, didik kami untuk bisa menyediakan hati kami, supaya hati kami siap menerima turunnya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus bisa bersarang dan tinggal di dalam hati kami, sehingga hati kami bisa menumbuhkan benih-benih kasih dari Tuhan. Sehingga kehidupan kami pun bisa bertumbuh di dalam iman. Kehidupan kami bisa memancarkan kasih Tuhan, baik kepada keluarga, baik kepada rekan kerja, baik kepada rekan sepelayanan, dan bahkan kepada masyarakat. Ya Tuhan, kami juga pada hari ini tidak berhenti-hentinya berdoa bagi keadaan bangsa kami yang pada saat ini masih terus berjuang untuk melepaskan diri dari wabah corona. Biarlah Tuhan akan tetap menyertai rencana-rencana yang dibuat oleh para pemimpin bangsa kami, supaya apapun yang mereka saat ini coba untuk melaksanakan dapat betul-betul bisa membuat dampak yang positif terhadap kesembuhan dan juga pengurangan jumlah yang mengidap positif corona. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat GKI Cibadak dan juga simpatisan, juga jemaat Tuhan di tempat yang lain. Biarlah Tuhan juga akan tetap melindungi kami semua di rumah masing-masing, di dalam keluarga masing-masing. Dan biarlah kami tetap Engkau sertai baik iman kami maupun tetap cukupkan kebutuhan kami. Kalaupun ada permasalahan, ada pergumulan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan sendiri yang sudi kiranya untuk turun, untuk bisa membantu kami, menguatkan kami keluar dari masalah kami. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi pendeta konsulen kami, pendeta Dimas Sugio Ibrahim serta keluarga, juga hamba-hamba Tuhan di tempat yang lain, dan juga terlebih untuk para pelayan Tuhan, para penatua, para pengurus komisi, para pengurus badan pelayanan yang lain. Biarlah Tuhan sendiri juga yang akan menambahkan kerinduan di hati setiap kami yang melayani Tuhan, supaya kami tetap menjalankan amanat dari Tuhan untuk menyebarkan Injil dengan penuh rasa takut, penuh rasa segan di hadapan Tuhan, sehingga kami bisa melayani dengan penuh tanggung jawab, penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita kembali bersyukur dengan memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ayat persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan sambut dengan nyanyian kita dari PKJ 265 ayat 1 sampai 2. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Ampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujian. Bersyukur, hai bersyukur,
yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk doa persembahan kita. Ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, berkat-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Dan untuk itu kami bersyukur kepada-Mu. Berkatilah persembahan ini, sempurnakan dan mampukanlah tangan-tangan yang mengelolanya, supaya dapat menjadi sarana pelayan-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki lagu pengutusan kita dari PKJ 183 ayat 1 sampai 2. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari watakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu, agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari watakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita pulang dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 Saat hening bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, dengan ini berakhirlah sudah ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.